Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita lagi dalam majelis kita, yaitu majelis I Love Monday, I Love Myself. Masih bersama saya Arsal Syah. Dan insya Allah kita akan menyambung pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Sahabat Asy TV, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmatnya untuk kita, melimpahkan hidayahnya, taufiknya untuk kita, kasih sayangnya untuk kita, dan mudah-mudahan Allah kelak akan mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam syurganya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam majelis ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asy TV, di pembahasan kita sebelumnya kita membahas tentang karakteristik sahabat ya, yang karakteristik ini merupakan gambaran ya kan, gambaran tentang ciri-ciri sahabat Nabi menurut Imam Al-Auza'i. Dan kita sudah membahas poin yang pertama, ya, karakteristik atau ciri yang pertama dari sahabat yaitu nuzumul jamaah. Bahwa di antara ciri yang paling khas dari para sahabat Nabi itu adalah mereka hidup dalam sistem berjamaah. Artinya mereka hidup di dalam kebersamaan. Dan ketika kita bicara kebersamaan, tentu kacamata yang paling besarnya adalah bicara tentang al-ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah. Dan banyaklah cerita-cerita di dalam sirah Nabawiyah ya. Di dalam surah Nabawiyah cerita-cerita tentang bagaimana kisah-kisah ukhuwah, kan, jalinan ukhuwah Islamiyah di antara para sahabat gitu. Bahkan tidak jarang Allah juga mengabadikan ya, tentang bagaimana mereka berukhuwah itu di dalam Al-Qur'an, dan itu sudah kita bahas cukup panjang ya di pertemuan awal tentang ittiba'us sunnah, yang kata kuncinya adalah ukhuwah. Yang ketika bicara ukhuwah maka ada 3 rukunnya ya yang harus kita bangun, kita penuhi ya kan. Yang pertama adalah ta'aruf, lalu tafahum dan ta'awun. Yang masing-masing itu bertahap ya. Tidak akan mungkin bisa membangun tafahum kalau rukun yang pertama ta'arufnya belum dibangun. Dan tidak akan bisa dibangun rukun yang ketiga kalau rukun yang kedua itu juga terbangun ya. Maka puncak dari ukhuwah itu adalah ketika mereka hidup dalam semangat saling membantu, saling tolong menolong. Maka kemudian ini menjadi kekhasan orang beriman, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Bahwa orang beriman itu baik laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Dan aulia itu maknanya adalah penjaga, pelindung, penolong. Sahabat Asy TV. Saya tidak ingin berpanjang-panjang di sana karena sudah kita bahas cukup panjang ya. Nah, lalu yang kemudian yang kedua, kita bicara tentang karakteristik atau ciri khas dari sahabat itu adalah ittiba'us sunnah atau ittiba' as-sunnah. Ittiba' sunnah artinya mengikuti, ya kan, mengikuti sunnah. Dan ketika kita bicara tentang sunnah, tentu kita tidak bisa lepaskan dari definisi sunnah itu sendiri ya. Kalau kita bicara tentang sunnah, ya kan, maka makna sunnah ya kan, di dalam usul itu kan, dalam ilmu usul itu maknanya adalah segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan, dan diamnya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, ya kan, maka apa yang dia perintahkan itu adalah sunnah. Ketika beliau melakukan sesuatu, maka yang dilakukan itu adalah sunnah.
ketika beliau mendengar sesuatu dilakukan oleh sahabatnya sampai kepada beliau, lalu beliau mendiamkan, maka diamnya beliau itu juga menjadi sunnah. Maka dikenal nanti ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah. Gitu. Nah, namun ketika kita bicara dalam konteks ini, bicara dalam konteks sunnah ini, maka dia belum hukum ya, belum menjadi hukum karena nanti kita bicara ada namanya eh, hukum Islam ya. Ada sumber Islam, ada sumber hukum Islam, ada hukum Islam. Nah, ketika bicara tentang hukum Islam, maka bicara hukum itu kita bicara tentang 5 hal kan ya. Ada yang wajib atau fardu, ada yang sunnah ya atau mandub, disukai, mustahab gitu. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu 5. Ya kan? Fardu, mustahab atau sunnah, lalu haram, makruh, dan mubah. Nah, maka ketika kita bicara tentang sunnah, gitu, tentu kalau arti ini, apa yang Rasulullah ucapkan, perintahkan, apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah diamkan, itu tidak serta-merta lantas kita boleh atau harus mengikutinya. Gitu. Nah, khususnya apa yang Rasulullah lakukan. Gitu. Karena tidak semua yang Rasulullah lakukan itu berlaku juga untuk kita. Ada yang Rasulullah lakukan itu sebagai kekhususan dia sebagai Nabi dan Rasul. Dan kita tidak boleh melakukannya. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara sunnah, maka sunnah itu juga harus dihukumi. Gitu. Maka nanti ada sunnah yang wajibah, ada sunnah yang muharramah, ada sunnah yang mustahab, ada sunnah yang makruhah, ada sunnah yang mubahah. Ada sunnah yang wajib untuk diikuti. Ada sunnah yang bahkan haram kita mengikutinya. Ada sunnah yang dia disukai jika kita mengikutinya. Ada sunnah yang dia makruh ya kan untuk mengikutinya. Ada sunnah yang mubah. Ketika bicara sunnah yang wajib, ya kan, maka dia berkaitan dengan perkara-perkara yang yang ibadah, ya, ibadah mahdoh khususnya. Ya, misal ketika kita bicara sholat, sholat 5 waktu dengan segala pelaksanaannya itu menjadi sesuatu yang Rasulullah memerintahkannya kepada kita lewat lisannya. Jadi dia sunnah qauliyah dan dia pun mencontohkan lewat perbuatannya itu dia juga sunnah fi'liyah gitu. Dan ketika bicara bab ini maka ya, bagaimana Rasulullah sholat kita harus seperti itu, wajib kita mencontohnya. Makanya disebut sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi subuh 2 rakaat gitu, jangan ditambah jadi 3 gitu. Ya, subuh salat itu ada takbiratul ihram, ada ruku, i'tidal, dan seterusnya dengan 17 rukun salatnya itu harus dipenuhi. Nah, itu namanya ittiba'us sunnah. Itu namanya sunnah yang wajib untuk diikuti. Nah, ada sunnah yang mustahab, yang disukai kalau kita mengikutinya. Ya. Contoh diantaranya ketika kita bicara sunnah yang mustahab itu adalah eh, misalnya amalan-amalan sunnah, gitu. Seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, gitu. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ya kan, puasa Senin Kemis, ya kan, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah sunnah yang bukan wajib itu termasuk sunnah-sunnah yang mustahab. Ada juga sunnah yang haram untuk kita melakukannya, gitu. Ya, contohnya apa? Ya kan, Rasulullah berpoligami, ya kan. Tapi berpoligaminya kita boleh saja mengikutinya. Tapi berpoligami sebagaimana Rasulullah berpoligami kita tidak boleh mengikutinya karena Rasulullah berpoligami lebih dari 4. Sementara untuk kita dibatasi 4. Maka ini salah satu contoh. Jadi bukan hanya ittiba sunnah lantas ngikut. Ya Rasulullah kerjakan enggak, lalu kita mengerjakan. Enggak, ada yang Rasulullah kerjakan kita enggak boleh mengerjakannya. Ada sunnah yang makruh, ya contoh puasa wisol, ya, puasa 2 hari berturut-turut menyambung tanpa diputus, ya itu namanya puasa wisol, tanpa sahur, tanpa buka, jadi nyambung terus gitu.
Rasulullah melakukan, tapi kita makruh untuk melakukannya, gitu. Artinya kita nggak disukai jika kita melakukan itu. Maka dia termasuk sunnah yang makruhah, gitu. Menghindarinya itu lebih baik, ya. Nah, ada sunnah yang mustahab, sunnah yang mubahah, sunnah yang ya boleh saja hukumnya, gitu. Boleh diikuti, boleh enggak. Dan ini biasanya berkaitan dengan hal-hal keseharian, tentang bagaimana Rasulullah berjalan, tentang bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah tersenyum, ya kan, tentang bagaimana Rasulullah duduk, tentang bagaimana Rasulullah berpakaian, ya kan, menyisir rambut, hal-hal yang seperti itu yang masuk dalam kategori sunnah yang mubahah. Jadi, nggak serampangan gitu kita ittiba'us sunnah lantas sekedar Rasulullah lakukan kita juga lakukan, tidak. Semua dengan ilmu, gitu. Jadi kalau hukum sunnah itu wajib, ya kita harus lakukan. Tapi kalau hukum sunnah itu makruh, ya sebaiknya kita jangan lakukan. Apalagi dia hukum sunnah itu haram, ya kan, sunnah yang diharamkan kita untuk mengikutinya, maka jangan diikuti. Mengikutinya dengan alasan ini sunnah bukan dapat pahala, yang ada dapat dosa. Seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan Allah mengingatkan kita kepada kita berkaitan dengan ini di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah sesungguhnya, ya kan, kata Allah, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai aku, ya kan, kata Allah, jika engkau mencintai Allah, tuhibbunallah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ittiba Rasul. Jadi bukti kita mencintai Allah adalah kita mengikuti Rasul, meneladani Rasul. Fattabi'uni, ya kan. Yang ketika kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Jadi ittiba'us sunnah itu ada, ittiba'ur rasul itu ada perintahnya, ya. Salah satunya di Ali Imran ayat 31 itu. Jadi kita mengikuti Rasulullah karena kita mencintai Allah, ya. Dan bukti mencintai Allah adalah meneladani mengikuti Rasulnya. Dan mengikuti Rasul harus dengan ilmu tadi, ya. Nah, kita tidak akan bahas detail ya tentang ittiba'us sunnah di sini karena nanti itu panjang sekali, ya. Tapi clue utamanya tadi yang saya sampaikan. Gitu. Dan ketika kita ittiba Rasul, ya, mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Sahabat Asa TV, apa karakteristik berikutnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sambung lagi masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Tadi kita sudah bicara karakteristik kedua dari sahabat, yaitu ittiba'us sunnah. Sahabat itu orang yang paling senang dengan sunnah Nabi dan kemudian meneladaninya, mengikutinya. Ya, seperti itu. Nah, namun tadi yang saya ingatkan sekali karena ini sering jadi masalah akhirnya, bahwa kita bicara ittiba'us sunnah itu tidak sesederhana, ya kan, yang dibayangkan, ya kan, selama ini sekedar ini sunnah lalu lakukan, ini sunnah lakukan. Ketika ada yang tidak melakukan sunnah, kita anggap itu bid'ah. Ketika bid'ah, maka dia sesat. Ketika sesat, maka dia masuk neraka. Nggak sesederhana itu gitu. Jadi menilai menilai sunnah, kemudian bicara ittiba'us sunnah, apalagi nanti kemudian dikaitkan dengan selain sunnah adalah bid'ah,
itu tidak sesederhana itu. Tapi clue paling penting yang tadi saya ingatkan bahwa ketika kita bicara sunnah, kita definisikan apa itu sunnah, tadi saya sudah definisikan. Ketika bicara sunnah, maka bicara ittiba, mengikuti sunnah itu seperti apa juga tadi sudah saya sampaikan. Bahwa yang diikuti adalah apa yang memang betul-betul di dalam hukum Islam itu, dia wajib diikuti, dia disukai untuk diikuti, tapi bukan sesuatu yang justru dilarang untuk diikuti, ya kan, atau dibenci jika kita mengikutinya, ya kan. Jadi jika dia wajib diikuti, ikuti. Jika dia disukai untuk diikuti, ikuti. Bahkan jika dia mubah boleh diikuti, silakan diikuti. Tapi juga kita tidak boleh menjudge, ya kan, merendahkan orang karena tidak mengikuti sunnah yang sifatnya mubah, gitu. Ya, sehingga kemudian seakan-akan orang yang tidak memakai baju putih, tidak memakai gamis, kemudian tidak ya sunnah-sunnah yang mubah gitu, tidak melakukan itu lantas dianggap dia lebih rendah atau tidak lebih baik daripada orang yang melakukannya. Enggak ada. Oh, dia mubah kok gitu. Lain hal kalau dia sunnah yang wajib, lain hal kalau dia sunnah yang mustahab. Ya tentu orang yang melakukan sunnah yang wajib dan sunnah yang mustahab disukai, pasti dia akan memiliki keutamaan dirinya atau nilai dirinya, yaitu hanya Allah yang tahu, ya. Tapi bahwa dalam amal, oh dia punya kelebihan amal. Nah, lalu yang ketiga sahabat Asa TV, tentang karakteristik sahabat yang ketiga adalah tilawatil Quran. Ya. Jadi yang menjadi kekhasan dari sahabat, menjadi ciri khas dari sahabat itu dalam bab tilawatil Quran. Ya. Kenapa? Kedekatan sahabat Rasulullah SAW dengan Al-Quran itu begitu luar biasa. Bahkan setiap kali ada wahyu turun, mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama kali mengetahuinya. Mengetahui wahyu itu untuk apa? Satu, ya kan, untuk mengetahui apa perintah Allah di sana, kalau isinya perintah, apa larangan Allah di sana, kalau isinya larangan. Dan kemudian mereka akan berlomba-lomba menjadi orang yang pertama untuk melakukannya. Jika perintah mereka segera lakukan, jika larangan mereka segera tinggalkan. Ya. Jadi semangat menerima wahyu, semangat mendengarkan Quran adalah semangat untuk melaksanakan. Ya. Bukan semata mendengarkan atau bukan semata membaca. Lalu apa setelah mendengar wahyu turun? Ya kan, mereka perhatikan apa perintah dan larangannya, lalu mereka berlomba-lomba untuk mewujudkannya. Kemudian mereka juga berlomba-lomba untuk menghafalnya, gitu. Membacanya, mengulang-ulangnya, kemudian menghafalnya. Ya, seperti itu. Nah, dan bicara kedekatan mereka dengan Quran, ya, dalam arti keakraban, interaksi mereka dengan Quran itu luar biasa sekali, sahabat Asa TV. Ya kan? Bahkan salah satu yang fenomenal itu adalah perkataan salah seorang sahabat, kan, Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Dan seandainya hati kalian itu suci atau bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, ya, dengan kalamnya Allah, yaitu Al-Quran. Enggak merasa kenyang itu artinya ibarat orang makan nggak kenyang-kenyang, pengennya makan terus, begitulah, ya kan, sahabat itu dengan Quran, nggak merasa kenyang dengan Quran. Jadi baca tuh nggak ada yang sebentar, pengennya baca lagi, baca lagi gitu. Interaksi lagi, interaksi lagi, interaksi lagi, ya kan. Mengamalkan lagi, mengamalkan lagi, mengamalkan lagi. Dekat sekali, ya kan, mereka dengan Quran itu, ya. Dekat, membacanya sering, membacanya dawam, ya kan. Dan juga termasuk salah satu bentuk kecintaan tentunya adalah ketika membacanya juga membaca dengan tartil, membaca dengan bacaan yang benar, dengan tahsin, ya kan, tahsin yang baik, gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka jika kita ingin, pengen juga ya kayak sahabat gitu dalam bab ini, maka jadilah orang yang dekat dengan Quran, jadilah orang yang akrab dengan Quran, jadilah orang yang rajin membaca Quran, jadilah orang yang punya semangat untuk menghafalkan Quran, semangat untuk mengamalkan Al-Quran, ya, dan juga semangat untuk memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita, ya kan. Belajar tahsin, ya, sehingga bacaan kita itu semakin baik.
tidak untuk menyempurnakan gitu, karena kesempurnaan itu milik Allah dan tentu kesempurnaan dalam membaca Quran ya, kalaupun ada di antara hamba ya Rasulullah lah orangnya gitu. Tapi setidaknya kita berupaya terus untuk memperbaiki bacaan kita sehingga bacaan kita itu ya kan mendekati ya kan dari bacaan-bacaan yang benarnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita akrabkan diri kita dengan Quran gitu. Kenapa? Karena semakin akrab kita dengan Al-Qur'an, maka insya Allah ya kan eh, istilahnya gini, ketika kita dekat dengan Quran, maka Quran pun akan dekat dengan kita. Dan ketika Quran dekat dengan kita, maka Allah dekat dengan kita. Ya, ya sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bicara kenapa sahabat itu orang-orang yang dekat dengan Quran, ya kan, dalam bab tilawatil Quran gitu. Hubungannya, interaksinya, semangat membaca Quran yang begitu dekat karena eh, Al-Quran itu kan adalah kuwatul muharrikah, ya, kuwatul muharrikah. Kekuatan yang menggerakkan gitu. Jadi eh, ada spirit gitu di dalam Quran itu yang siapapun yang membacanya maka dia akan memiliki kekuatan untuk bergerak gitu. Bergerak dalam kebaikan tentunya dan bergerak untuk mengamalkan ya kan apa yang dibacanya. Dan tentu juga punya kekuatan untuk melakukan banyak ya kan tuntunan-tuntunan dan perintah-perintah agama. Ya. Dan sahabat merasakan ini gitu. Ya. Eh, apa Kekuatan Al-Qur'an itu pada diri mereka itu ya kan, itu terasa sekali di dalam kehidupan dan keseharian mereka ya kan. Kenapa mereka bisa berjihad, kenapa mereka bisa melakukan banyak hal yang bahkan mungkin nggak bisa dilakukan orang pada umumnya. Salah satunya itu adalah kekuatan yang didapat melalui Al-Quran. Kekuatan yang didapat melalui Al-Quran ya berarti melalui Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Bahkan sahabat Asa TV, ya, ini kalau kita mau bicara dalam konteks keterikatan, sahabat yang sudah seperti itu saja kedekatan dengan Quran. Gambaran tadi Utsman bin Affan itu bahkan dalam sunnah witirnya, ya, sholat sunnah witirnya, ya, dia bisa menghatamkan Quran setelah suratul Fatihah gitu. Kalau kita jangankan witir, ya sehari-hari aja kita baca di luar sholat, ya, kadang nggak khatam-khatam, gitu, ya kan? Eh, Menghatamkan Quran 1 bulan itu kadang-kadang itu udah bagus banget gitu. Itu 1 bulan khatam. Ya, jadi sehari 1 juz. Lah Utsman di sholat witir dia khatam. Ya, kita kita eh, nggak apa istilahnya ya, nggak keukur lah ya sama kita. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, sahabat itu luar biasa. Nah tapi mereka yang sudah seperti itu saja, ya kan? Itu ketika turun surat Al-Hadid ayat 16, ini jadi satu teguran keras nih kepada orang-orang beriman di masa itu. Ya, tentu ayat ini ya kan juga menjadi pengingat buat kita karena ayat ini kita membacanya hari ini. Ya, di surat Al-Hadid ayat 16 ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, belumkah tiba masanya? Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah tiba masanya bagi kalian wahai orang yang beriman? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk lebih mengkhusyukkan lagi hati kalian dalam mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan lebih khusyuk lagi hati kalian terhadap sesuatu yang kebenaran yang Allah turunkan. Ya. Nazala minal haqqi. Apa yang dimaksud nazala minal haqqi ini termasuk diantaranya maknanya adalah Al-Quran. Ya, karena Al-Quran lah yang Allah turunkan. Dia adalah al-haq, kebenaran yang Allah turunkan. Ya, wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ya kan yang orang-orang sebelum kalian yang diturunkan Alkitab kepada mereka ya kan fatala alaihimul amadu, lalu berlalu waktu yang panjang
faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tapi justru hati mereka menjadi kesat, menjadi keras, menjadi kasar. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini konon itu turun, ya kan, tidak apa istilahnya, ketika keislaman, ya, kalau tidak salah keislaman Abdullah bin Mas'ud itu masih 4 tahun gitu. Dengan apa kata Ibnu Mas'ud berkait dengan ayat ini, yang tidaklah ayat ini turun, melainkan, ya kan, apa, baru 4 tahun saja gitu, dalam mengenal Islam. Jadi Ibnu Mas'ud, sahabat yang disebut sebagai qori'nya Rasulullah, ya kan, itu baru 4 tahun berislam, ya kan, ayat ini turun. Ayat ini turun bukan hanya jadi teguran buat dia, ya kan, tapi juga menjadi teguran buat kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, kita Islamnya udah berapa tahun? Mungkin udah 40 tahun, ya, bukan hanya 4 tahun. Jadi kalau seandainya sekelas Ibnu Mas'ud saja baru 4 tahun berislam sudah dapat ayat ini gitu. Yang ayat ini adalah kalau bahasanya Ibnu Mas'ud itu sebagai apa, teguran, ya, teguran keras dari Allah, ya kan. Maka baru 4 tahun ditegur. Ya, kita kalau sudah berislam 40 tahun, ya kalau dibagi 4 berarti kan sudah 10 kali teguran. Teguran keras. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah tiba masanya bagi kamu wahai Arsal, belumkah tiba masanya bagi kamu wahai Arsal. Di mana-mana SP itu kan cuma SP 1, 2, 3 gitu. Ini SP 10 gitu. Udah 10 kali SP. Belumkah kita berubah-ubah gitu. Belumkah kita menjadi lebih baik dalam interaksi kita dengan Quran. Sahabat Asa TV, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang jauh dari Quran, ya kan? Menjadi orang-orang yang sedikit sekali dalam berinteraksi dengan Quran. Karena berinteraksi dengan Quran, sesungguhnya kita berinteraksi dengan kalamullah, dengan kalamnya Allah. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah turunkan ayat ini, ya kan? Sebagai teguran, bukan karena Allah benci kepada orang beriman pada saat itu. Tapi Allah sebutkan tuh, ya, ketika Allah tegur keras, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belum tiba masanya bagi kalian wahai orang-orang beriman untuk lebih khusyuk lagi dalam mengingat Allah, lebih khusyuk lagi terhadap apa yang Allah turunkan, ya, dari kebenaran ini. Eh, Tujuannya apa? Kata Allah, ya kan, wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Allah nggak mau orang beriman itu jadi orang fasik. Allah nggak mau orang beriman itu jadi orang seperti generasi sebelumnya atau generasi sebelum umat Nabi Muhammad yang kepada mereka juga diturunkan kitab, kan, diturunkan kitab. Kan ada kitab sebelum Quran. Nah, diturunkan kitab kepada mereka, tapi kemudian waktu berlalu panjang, itu umurnya bertambah, ya kan, berpanjang-panjang umurnya, tapi kemudian hadirnya kitab yang sudah berlama-lama dengan mereka itu tidak melembutkan hati mereka. Karena kan seharusnya yang namanya kitabullah, ya kan, seharusnya kan kitabullah itu ketika kita membacanya, kita rajin berinteraksi dengannya, dia harusnya kan melembutkan hati kita, dia melunakkan hati kita, gitu, atau menyucikan hati kita sebagaimana tadi Pak Utsman bin Affan mengatakan lau tahurat qulubukum, ya kan. Nah, artinya sahabat Asa TV, ketika berlalu waktu panjang dari sejak kitab itu diturunkan, tapi ternyata hatinya malah menjadi keras, berarti kan kalau berinteraksi hatinya menjadi lunak, maka jika hatinya keras, kesimpulannya kan interaksinya sedikit. Semakin sering interaksi, semakin lunak, ya, semakin lembut hatinya. Tapi makin jarang interaksi, maka makin keras hati. Dan kerasnya hati itu salah satu tandanya adalah susah diingatkan. Kerasnya hati itu salah satu tandanya adalah ketika dinasihati nggak mudah untuk menerima. Ya, ada orang ngingetin kita, ada orang nasihatin kita, ada orang kritik kita, kita merasanya kayak kok disalahin mulu sih saya. Gitu. Kita merasanya ini sentimen banget sama saya di orang. Ini orang kayak nggak ada yang lain apa yang dikritik, saya mulu yang dikritik. Itu salah satu indikator kerasnya hati. Sulit sekali untuk diingatkan, dinasihati. Padahal ketika makin banyak orang menasihati kita, ya kan, dan makin sering orang menasihati kita,
kemudian kita ambil nasihat itu, kan potensi kita untuk menjadi lebih baik semakin besar. Karena yang dinasihati kan pasti yang baik-baik. Tapi semakin banyak kita menolak nasihat orang, maka perbaikan pada diri kita ya makin makin kecil. Karena apa? Setiap kebaikan ditolak, dikasih tahu ditolak. Sahabat Asyad. Nah, hati yang lembut itu mudah untuk menerima kebaikan, tapi hati yang keras dia akan sulit untuk menerima kebaikan. Dan hati yang lembut itu adalah hati yang selalu berinteraksi dengan sumber kebaikan. Dan sumber kebaikan itu apa? Ya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Dialah sumber kebaikan. Maka semakin kita berinteraksi dengan sumber kebaikan, hati ini akan semakin lembut untuk menerima kebaikan. Sahabat Asa TV. Begitulah para sahabat. Sahabat itu mudah dinasihati. Ya kan? Sahabat itu sama kayak manusia pada umumnya. Mereka bisa buat salah. Tapi ketika mereka buat salah, kemudian diingatin, itu gampang untuk berubah. Gampang nerima, kemudian perbaiki. Ya, beda sama kita. Kita udah buat salah gampang, ya kan? Tapi perbaikinya kadang-kadang susah gitu. Ya, salah satu. Ya, paling enggak kita pelan-pelan berubah. Gampang buat salah, tapi juga gampang untuk memperbaiki diri. Minimal itulah. Gitu. Sampai pelan-pelan nanti akhirnya kita menjadi pribadi yang sulit untuk melakukan keburukan, tapi mudah untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Sahabat Asa TV, itu dua karakteristik tambahan dari sahabat. Ya, jadi sudah 3 ya, masih ada 2 lagi nih yang belum kita bahas. Nah, 2 lagi itu apa? Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya, mohon maaf, insya Allah sampai di sini dulu kita, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Dari saya sekian, Arsal Syah, dengan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa saya, dan mohon maaf kepada sahabat sekalian jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari diri saya, ya kan, kata-kata saya, sikap saya menyakiti sahabat asatid sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.